Shalom anak remaja yang terkasih di dalam nama Yesus. Selamat datang kembali di dalam Persekutuan Remaja Metodis Antioquia Pancur Batu, terkhusus di tahun yang baru ini, di tahun 2021. Sebelumnya, Lause juga mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua, dan biarlah di masa pandemi ini yang masih berlangsung, kita juga yang masih belum dapat bertemu di dalam persekutuan kita sebagai kaum remaja, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Mari anak-anak Lause, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan kita. Marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Ya, anak Lause yang terkasih di dalam nama Yesus, tentunya sebagai orang-orang yang percaya, walaupun kita sedang menghadapi masa-masa pandemi, tetapi kita adalah orang-orang yang harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Mari anak Lause, kita semua yang berada dimanapun kita berada, baik remaja ataupun pemuda yang sedang bersama-sama beribadah, mari kita naikkan pujian kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan pujian kita, Ku bersyukur Bapa. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan.
terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mengawali ibadah kita, persekutuan kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah yang sempurna yang Tuhan nyatakan di sepanjang tahun yang lalu. Dan kami bersyukur hari ini kami boleh memasuki ibadah pertama di tahun yang baru ini. Kami memohon anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, mengawali seluruh rangkaian kegiatan kami, persekutuan kami di tahun ini. Biarlah Tuhan sendiri akan berkarya di dalam hati kami, bekerja di dalam hati kami, melalui puji-pujian kami, penyembahan kami pada pagi hari ini, melalui doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan, secara khusus juga melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Kami mohon supaya Tuhan memberkati kami dalam persekutuan kami pada pagi hari ini, dari awal sampai kami mengakhirinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak Lose yang terkasih di dalam nama Yesus, mari kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan kita dengan lebih bersemangat. Karena Lose yakin kita pasti adalah orang-orang yang sungguh rindu untuk bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita, King of Majesty. Made up, I will live for you.
Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian kita, tiada yang mustahil bagimu. Yang mengasihiku, ku percaya selalu padamu. Saat ku memujimu, saat ku menyembahmu, Tuhan kau hadir melawat hidupku. Kuasamu memulihkanku, kuasamu menyembuhkanku, dan ku percaya mujizat terjadi. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Kau Tuhan yang mengasihiku, ku percaya selalu padamu. Saat ku memujimu, saat ku menyembahmu, Tuhan kau hadir melawat hidupku. Kuasamu memulihkanku, kuasamu menyembuhkanku, dan ku percaya mujizat terjadi. Saat ku memujimu, saat ku menyembahmu, Tuhan kau hadir melawat hidupku. Kuasamu memulihkanku, kuasamu menyembuhkanku, dan ku percaya mujizat terjadi. Shalom teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini boleh bersama-sama beribadah mengawali tahun yang baru ini. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kita memasuki tahun yang baru ini. Selamat tahun baru bagi kita semua. Dan biarlah pada pagi hari ini kita mendasarkan perjalanan hidup kita di tahun yang baru dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan memberkati kami melalui firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini, sehingga kami boleh berharap bergantung sepenuhnya memasuki tahun yang baru ini bersama-sama dengan Tuhan. Kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan biar Tuhan menguatkan kami, menghibur kami, menolong kami, memberikan pengharapan bagi kami melalui firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini diambil dari Amsal pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-18. Amsal 23 18 firman Tuhan berkata, "Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang." Teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pandemi COVID-19 belum berakhir di Indonesia, dan kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Entah kapan akan berakhir. Mungkin kita menjadi bertanya-tanya dengan keadaan kita. Bagaimana dengan diriku? Bagaimana dengan studiku? Bagaimana dengan keluargaku? Bagaimanakah dengan masa depanku?
masih adakah harapan? Pertanyaan ini sepertinya menjadi wajar ketika kita mendengar kabar memasuki tahun yang baru ini Indonesia berduka karena ada kecelakaan pesawat terbang dari salah satu penerbangan nasional dan menewaskan seluruh penumpang yang ada di dalam pesawat tersebut. Sebuah berita duka mengawali tahun yang baru ini. Dan kita yang bersekolah di Metodis AN, SD, SMP, SMA, maupun yang bekerja di PKMI AN ini juga berduka mengawali tahun yang baru karena kehilangan pimpinan perguruan kita, Bapak Stefanus Wong. Mungkin juga pertanyaan yang sama muncul, masih adakah harapan? Bagaimana nanti dengan perkembangan sekolah? Bagaimana nanti dengan perkembangan studi siswa-siswi di PKMI AN? Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan masih adakah harapan mengalir mungkin bagi sebagian di antara kita. Pertanyaan itu mungkin semakin bertambah, bukan saja masih adakah harapan bagi saya, bagi studi saya, bagi keluarga saya, bagi masa depan saya. Seperti yang diungkapkan dalam Mazmur ini, pertanyaannya, mengapa aku susah? Sementara orang-orang yang hidupnya sesuka hatinya, tidak hidup beribadah, tidak mau peduli dengan ibadah, tidak mau peduli dengan Tuhan, justru keadaan mereka baik, mereka mengalami keadaan yang menyenangkan. Sementara aku yang sungguh-sungguh hidup beribadah kepada Tuhan, justru aku tidak mendapatkan sesuatu yang baik yang menyenangkan hatiku. Sehingga kita menjadi bertanya-tanya, mengapa mereka mengalami seperti keadaan yang baik, aku tidak? Tetapi penulis kitab Amsal memberikan sebuah nasihat yang baik bagi kita untuk jangan iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi hiduplah dalam takut akan Tuhan. Mengapa penulis kitab Amsal ini memberikan nasihat yang demikian? Jangan iri kepada orang-orang yang berdosa, karena keadaan mereka sepertinya diberkati. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat orang yang berdosa itu sepertinya diberkati, maka ini menjadi sebuah jebakan bagi kita untuk meninggalkan Tuhan. Jebakan bagi kita untuk tidak lagi taat kepada Tuhan. Jebakan bagi kita untuk tidak lagi mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena mungkin kita berpikir, orang-orang yang berdosa itu kenapa tidak dihukum? Orang-orang yang melakukan dosa itu kenapa sepertinya keadaannya justru diberkati? Sementara aku yang hidup benar, hidup setia, hidup takut akan Tuhan, hidup mematuhi firman Tuhan, kenapa tidak diberikan berkat? Kenapa tidak diberikan upah atas semua yang kulakukan? Sebuah kondisi yang bisa membuat kita menjauh dari Tuhan. Tapi melalui bagian firman Tuhan ini, penulis kitab Amsal memberikan nasihat kepada kita supaya kita tidak marah kepada orang-orang yang berdosa yang keadaannya lebih baik. Tidak marah, tidak iri hati kepada orang-orang berdosa yang keadaannya sepertinya lebih diberkati dari kita. Justru penulis kitab Amsal memberikan nasihat kepada kita untuk hidup di dalam takut akan Tuhan daripada memikirkan orang-orang yang diberkati meskipun mereka di keadaannya lebih baik, meskipun mereka hidup berdosa dan tidak hidup beribadah kepada Tuhan. Lebih baik, kata penulis Amsal, takutlah akan Tuhan senantiasa. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penulis kitab Amsal memberikan nasihat tentang cara pandang yang seharusnya berbeda dengan cara pandang orang-orang yang lain. Penulis kitab Amsal memberikan nasihat supaya kita melihat dari sudut pandang perspektif kekekalan, mendasarkan hidup kita bukan pada hidup yang sementara ini, hidup yang sedang kita alami ini, tapi kita melihat jauh ke depan nanti dalam kekekalan apa yang akan kita alami bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang membuat kita memiliki pengharapan, masih ada harapan buat kita dan masa depan kita tidak akan hilang, karena yang jauh lebih penting adalah nilai yang kekal itu, bukan hidup yang sementara di dalam dunia ini. Itulah sebabnya penulis kitab Amsal memberikan nasihat kepada kita, hiduplah takut akan Tuhan. Yang dimaksudkan oleh penulis kitab Amsal supaya
kita memiliki hati yang penuh pengakuan, penghormatan terhadap kebaikan-kebaikan Tuhan, terhadap kebenaran Tuhan, terhadap pribadi Tuhan yang mulia, pribadi Tuhan yang agung itu. Kita menghormati kekudusannya, kita menghormati otoritas, kita menghormati kuasanya, kita menghormati kedaulatan Tuhan dalam mengatur kehidupan kita. Seperti seorang anak kecil yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kepada papa mamanya, kepada orang-orang yang lebih besar dari dia. Tidak menaruh curiga, dia percaya sepenuhnya kepada papanya, kepada mamanya, kepada saudara-saudaranya yang lebih besar dari dia. Bergantung sepenuhnya kepada mereka. Seperti itulah seharusnya kita dalam hidup takut akan Tuhan, mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kemudian kita menjalankan kehidupan yang mentaatinya dengan penuh kasih. Ketaatan itu didasarkan pada kasih. Ketaatan kita kepada Tuhan bukan didasarkan pada sesuatu yang akan kita terima dari Tuhan, bukan sesuatu yang akan kita peroleh dari Tuhan, bukan semata-mata sesuatu yang Tuhan akan lakukan bagi kita, tetapi karena kita mentaatinya, mentaati firman-Nya dengan penuh kasih. Kalau kita mentaatinya dengan penuh kasih, maka itu akan membawa kita untuk tunduk sepenuhnya dalam penyembahan, kerendahan hati di hadapan Tuhan, bahwa kita tidak berdaya, betul-betul kita membutuhkan Tuhan, hanya membutuhkan Tuhan saja, dan kita hanya perlu mengandalkan Tuhan saja. Hidup di dalam takut akan Tuhan dilingkupi dengan ketaatan yang penuh kasih dan penghormatan, penyembahan, kekaguman, ketundukan kepada Tuhan. Penulis kitab Amsal mengatakan kepada kita bahwa itu harus dilakukan senantiasa, setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Kita berjalan dengan Tuhan, kita tinggal dengan Tuhan, dan itu diwujudkan dalam persekutuan yang karib, yang dekat, yang intim dengan Tuhan secara terus-menerus, komunikasi yang terus-menerus dengan Tuhan. Dan berulang kali kita mendengar tentang persekutuan yang karib, yang intim dengan Tuhan itu kita dapat wujudkan di dalam doa kita, dalam ketika kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan melalui persekutuan baik secara pribadi maupun secara bersama-sama dengan orang yang lain. Kita menjalankan persekutuan dengan Tuhan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam takut akan Tuhan itu menurut penulis kitab Amsal ini memberi harapan buat kita. Kita tetap memiliki harapan. Karena masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Meskipun nampaknya teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keadaan yang sedang sementara kita hadapi atau mungkin telah kita lalui bukan keadaan yang menyenangkan, bukan keadaan yang baik menurut kita. Tetapi Tuhan yang berkuasa mengatur kehidupan kita itu sanggup mengatur kehidupan kita, sanggup memberikan sesuatu yang baik di balik keadaan-keadaan yang menurut kita itu tidak baik dan tidak menyenangkan. Orang-orang yang hidup dalam takut akan Tuhan memang kadang-kadang tidak mengalami keadaan yang baik. Tetapi di balik keadaan-keadaan yang tidak baik itu justru Tuhan berkarya supaya orang-orang yang takut akan Tuhan itu sampai kepada tujuan yang dimaksudkan oleh Tuhan. Contoh yang seringkali kita dengar, contoh yang ada nyata di dalam Alkitab adalah Yusuf. Yusuf ini adalah seorang yang takut akan Tuhan. Yusuf ini adalah seorang yang beribadah kepada Tuhan. Tetapi meskipun dia beribadah kepada Tuhan, takut akan Tuhan, bukan keadaan yang baik, yang menyenangkan, yang senantiasa dia alami. Meskipun bahkan juga Tuhan memberikan mimpi kepada dia bagaimana masa depannya, dia akan mengalami keadaan yang baik, dia akan menjadi seorang pemimpin, dia akan menjadi seorang raja, dia menjadi orang yang dipercaya di dalam sebuah kerajaan, karena dia mimpi bahwa berkas gandum saudara-saudaranya itu sujud menyembah kepada berkas gandumnya. Dia bermimpi bahwa matahari, bulan, dan bintang sujud kepadanya. Sebuah masa depan yang baik yang dijanjikan oleh Allah. Tapi untuk sampai ke sana, apakah Yusuf ini mengalami keadaan-keadaan yang baik senantiasa? Tidak. Karena iri kepada Yusuf, saudara-saudaranya kemudian merencanakan pembunuhan kepada Yusuf. Bukan keadaan yang menyenangkan bagi Yusuf. Tapi kemudian rencana itu kemudian berubah, sehingga hanya memasukkan Yusuf ke dalam sebuah sumur yang kering. Yusuf dimasukkan di situ. Lalu kemudian pada akhirnya Yusuf dijual ke Mesir. Sampailah tiba di Mesir. Kemudian dia tinggal di rumah Imam Potifar.
Meskipun sempat mengalami keadaan yang baik di rumah Potifar, tapi kemudian dia juga mengalami keadaan yang tidak menyenangkan ketika berada di rumah Potifar, karena dia difitnah oleh istri Potifar sehingga dia harus dipenjara pada waktu itu. Apakah ini keadaan yang menyenangkan bagi Yusuf? Secara manusia keadaan itu tidak menyenangkan, karena dia mengalami keadaan-keadaan yang tidak baik yang menekan dia, sehingga pada akhirnya dia sampai masuk di dalam penjara. Tapi justru keadaan ini dipakai Tuhan untuk membawa dia sampai pada maksud Tuhan, rencana Tuhan bagi Yusuf. Sehingga pada akhirnya Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir di bawah Raja Firaun. Mengatur sedemikian rupa pemerintahan di Mesir, khususnya dalam hal pangan, karena terjadi kelaparan pada waktu. Orang kepercayaan Firaun pada waktu itu. Mengapa demikian, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Karena Yusuf memiliki hati yang takut akan Tuhan. Salah satu contoh yang jelas bagaimana hati yang takut akan Tuhan itu ditunjukkan oleh Yusuf ketika dia digoda oleh istri Potifar untuk melakukan dosa. Justru Yusuf berkata, bagaimana mungkin aku berbuat dosa yang sedemikian besar terhadap Tuhan? Yusuf menghindari dosa, Yusuf menjauhi dosa, dan dia tetap hidup dalam takut akan Tuhan. Dan masa depan sungguh ada bagi Yusuf, sekalipun dia mengalami keadaan yang tidak menyenangkan dan harus masuk dalam penjara. Tapi masa depan bagi Yusuf tidak tertutup sampai di penjara itu. Karena Tuhan membuka jalan, memberkati Yusuf, menolong Yusuf, menyertai Yusuf, sehingga pada akhirnya dia menjadi orang yang kedua di pemerintahan atau di kerajaan Mesir pada waktu itu. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masih adakah harapan buat kita? Dan hari ini firman Tuhan berkata, bagi engkau yang hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dengan sungguh-sungguh taat kepada Tuhan di dalam penuh kasih, dengan penuh kasih, masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Memasuki tahun yang baru, mari kita bersama-sama berharap bergantung kepada Tuhan seperti nasihat penulis kitab Amsal pada pagi hari ini. Biarlah kita hidup dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam ketaatan dengan penuh kasih kepada Tuhan. Seperti janji Tuhan melalui kitab Amsal ini, masa depanmu tidak akan hilang, harapanmu akan tetap ada bagimu. Kiranya Tuhan sendiri akan menolong kita, memberkati kita, terus bergantung berharap kepada Tuhan. Meskipun kita masih diperhadapkan pada situasi-situasi yang sangat sulit dalam kehidupan kita, tapi sekali lagi masih ada harapan bagi kita. Masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih pagi hari ini Tuhan berbicara kepada kami melalui Alkitab, melalui firman Tuhan. Tuhan menolong kami memasuki tahun yang baru di masa-masa sulit yang kami hadapi saat ini. Kami boleh melangkah bersama-sama dengan Tuhan dengan hati yang takut akan Tuhan. Tolong kami supaya kami mentaati Tuhan dengan penuh kasih. Tolong kami supaya kami mengagumi Tuhan, menghormati Tuhan, kekudusan Tuhan, kekuasaan Tuhan, kedaulatan Tuhan atas kehidupan kami. Karena bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan menjadikan masa depan yang penuh harapan bagi kami. Tolong kami supaya kami melihat dari sudut pandang Tuhan, sudut pandang kekekalan, dan bukan semata-mata pada sudut pandang untuk masa sekarang saja. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami, tolong kami. Biarlah kami terus berharap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan memasuki tahun yang baru ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita renungkan. Biarlah bukan hanya kita dengarkan, tetapi dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Mari anak Lause, saat ini kita akan menutup persekutuan kita dengan menaikkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus,
Kasih sayang Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Anak Lause yang terkasih di dalam nama Yesus, terima kasih bagi kaum remaja juga yang sudah ikut bergabung di dalam persekutuan remaja Metodis Antioquia Pancur Batu. Biarlah di minggu yang akan datang kita boleh kembali bersama-sama beribadah di dalam PRMI Antioquia Pancur Batu. Akhir kata, saya mengucapkan Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.